Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elza Yuniarti dari kelas PAI 4A dengan NIM 232321 akan menyetor video UAS tadi pagi yang diberikan pada mata kuliah pembelajaran Al-Quran Hadis di madrasah. Yang pertama, apa yang kamu ketahui tentang perencanaan pembelajaran? Jelaskan dengan contohnya. Perencanaan pembelajaran adalah proses sistematis yang dilakukan oleh pendidik untuk merancang dan mengorganisasi dan menyusun langkah-langkah pembelajaran. Contohnya yaitu mata pelajaran Al-Quran Hadis di kelas 11, topik atau babnya yaitu hormat dan patuh pada orang tua. Tujuan pembelajarannya peserta didik dapat menghafal surat Al-Isra ayat 23-24. Peserta didik mampu menunjukkan perilaku hormat dan patuh pada orang tua dan guru. Metode pembelajarannya ada diskusi kelompok dan presentasi. Media dan sumbernya berasal dari buku pelajaran, lembar kerja, dan video pembelajaran. Langkah-langkah pembelajarannya yaitu yang pertama, pembukaan. Guru menyapa dengan mengucap salam, memberi motivasi, dan menyampaikan tujuan pembelajaran. Lalu kegiatan inti yaitu siswa mendengarkan penjelasan guru dan berdiskusi dalam kelompok dan mempresentasikannya. Lalu penutupnya yaitu refleksi bersama atau juga penilaian. Lalu yang kedua, bagaimana analisis kompetensi dasar pada KMA 347 tahun 2022 pada mata pelajaran Al-Quran Hadis? Jelaskan dengan contoh. Kompetensi dasar pada KMA 347 tahun 2022 jika dianalisis pada pelajaran Al-Quran Hadis, maka dapat mencermati rumusan KD atau kompetensi dasar secara saksama, mengidentifikasi kata kerja operasional, memahami arah capaian pembelajaran agar sampai atau sesuai dengan karakteristik peserta didik dan nilai-nilai pendidikan Islam. Contohnya yaitu pada kelas 7, memahami isi kandungan surat Al-Fatihah dan surat Al-Baqarah ayat 2. Pertanyaan terakhir, bagaimana analisis saudara tentang problematika pembelajaran Al-Quran Hadis di madrasah? Jelaskan dengan contoh. Menurut saya, pembelajaran Al-Quran Hadis di madrasah itu sangat penting, tapi masih banyak yang menghadapi beberapa masalah. Salah satu problem yang terlihat adalah minat peserta didik untuk benar-benar memahami isi Al-Quran. Banyak yang masih fokus pada hafalan, tapi tidak tahu maknanya. Selain itu, kemampuan baca tulis Al-Quran juga berbeda-beda. Jadi kadang yang sudah lancar merasa bosan, sementara yang belum hafal jadi minder. Dan juga cara atau metode mengajar yang masih flat. Misalnya saat belajar Quran surat Al-Baqarah ayat 2, kita cuma diminta menghafal, padahal ayat itu penting karena menjelaskan bahwa Al-Quran adalah petunjuk hidup. Jadi itulah tadi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.